Selamat datang di Mimpi Bermakna. Jika Anda sedang mendengarkan atau menonton ini, dimanapun dan kapanpun Anda berada, bersiaplah untuk sebuah perjalanan kembali ke masa lalu. Kita akan mundur jutaan tahun, menembus lapisan waktu. Bayangkan Anda berdiri di tepi hutan purba yang lembab, udaranya berat dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Ini bukan hutan yang Anda kenal. Ini adalah dunia yang didominasi oleh tanaman raksasa yang belum pernah Anda lihat, dan di bawah kanopi yang rimbun, kehidupan baru sedang diuji oleh seleksi alam. Di antara akar-akar yang kusut dan semak belukar yang lebat, Anda melihatnya, sesosok kadal kecil, lincah, dengan 4 tungkai pendek yang mencengkeram tanah. Ia adalah nenek moyang yang tak terduga, seekor reptil sederhana yang berjuang untuk bertahan hidup di labirin hijau ini. Namun, untuk berburu serangga di celah-celah sempit, untuk melarikan diri dari predator di bawah gundukan tanah, keempat tungkainya justru menjadi penghalang. Anda merasakan desakan untuk menyusup lebih dalam, lebih jauh, di mana hanya yang paling ramping yang bisa mencapai mangsa atau tempat berlindung. Generasi demi generasi berlalu di depan mata Anda. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu yang sedikit lebih panjang, yang tungkainya sedikit lebih kecil, memiliki keunggulan. Mereka bisa menyelinap ke celah-celah batu, merayap melalui lorong sempit yang dibuat oleh hewan lain. Anda merasakan dorongan evolusi yang tak terelakkan, lengan dan kaki yang tadinya berguna perlahan mulai memendek, berkurang, dan kemudian menghilang sama sekali. Tubuhnya memanjang, ruas tulang belakang bertambah, memberinya fleksibilitas luar biasa. Ini bukan lagi tentang kekuatan kaki, melainkan tentang ketangkasan gesit, gerakan yang mirip ombak di atas permukaan tanah. Anda melihat eksperimen-eksperimen alam yang gagal. Beberapa garis keturunan mencoba beradaptasi, namun tidak cukup cepat, atau tidak cukup efektif. Mereka menghilang, hanya menjadi jejak samar di catatan fosil. Namun, Anda juga menyaksikan mutasi genetik yang berhasil. Sebuah perubahan kecil pada gen yang mengontrol perkembangan tungkai, sebuah keberuntungan yang tak terduga, tiba-tiba membuka jalan baru. Pergeseran habitat, dari mencari makan di permukaan menjadi mengejar mangsa di bawah tanah atau di antara akar-akar pohon, mempercepat transformasi ini. Dulu, Anda membutuhkan kaki untuk berlari di atas tanah. Kini, Anda membutuhkan tubuh yang bisa berenang melalui tanah itu sendiri. Jutaan tahun berlalu dengan cepat, dan Anda kini melihat bentuk akhir dari perjalanan ini. Sesosok ular, meliuk tanpa tungkai, dengan rahang yang sangat fleksibel memungkinkan mereka menelan mangsa yang jauh lebih besar dari kepalanya, dan beberapa bahkan mengembangkan racun mematikan, sebuah alat berburu dan pertahanan yang sangat efektif. Anda melihatnya meluncur di antara dedaunan, bergerak dengan keanggunan yang tidak mungkin dicapai dengan tungkai. Ini adalah bukti kekuatan adaptasi, pengingat bahwa terkadang, untuk maju, Anda harus rela melepaskan apa yang pernah menjadi bagian dari diri Anda. Evolusi tidak pernah berhenti berkreasi, mengubah bentuk kehidupan dalam respons tak berkesudahan terhadap dunia yang terus berubah. Anda merasakan sentuhan tanah, butiran-butiran lembab yang meliuk di antara jari-jari Anda. Namun, kali ini, bayangkan jari-jari itu perlahan menghilang, digantikan oleh permukaan kulit yang halus, bersentuhan langsung dengan bumi. Ini adalah pengalaman primordial, cara baru untuk merasakan dunia. Di hutan yang rimbun dan padat itu, di mana cahaya matahari sulit menembus, Anda adalah seekor kadal kecil, leluhur purba yang masih memiliki tungkai. Anda berburu serangga di antara akar-akar yang kusut, namun setiap langkah tungkai Anda seolah menjadi hambatan. Untuk menyusup ke celah sempit, mengejar mangsa ke dalam liang gelap, atau bersembunyi dari bayangan predator yang melintas, tungkai-tungkai itu terasa canggung. Anda mendapati diri Anda menekan tubuh ke tanah, mencoba meluncur daripada berjalan, merasakan setiap getaran kecil di bumi. Tekanan seleksi alam mulai bekerja dengan cara yang tak terduga. Bukan hanya tentang kecepatan berlari, tapi tentang keintiman dengan lingkungan. Anda mulai mengandalkan bukan hanya mata untuk melihat, tetapi juga seluruh tubuh untuk mendengar. Getaran kaki serangga di kejauhan, pergeseran tanah oleh predator yang mendekat, semua itu terasa melalui perut Anda, melalui tulang belakang yang kini memanjang dan semakin efisien.
Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tungkai yang lebih kecil, yang tubuhnya lebih panjang dan lentur, menjadi pemburu dan penyintas yang lebih baik dalam kegelapan di bawah tanah atau di balik semak-semak. Generasi berganti, dan Anda merasakan perubahan yang radikal pada diri Anda. Tungkai depan mengecil, lalu tungkai belakang. Tubuh Anda memanjang tak terkira, menjadi silinder otot yang luwes. Setiap tulang belakangnya didesain ulang, jumlahnya bertambah hingga ratusan, masing-masing bergerak mandiri namun terkoordinasi sempurna. Anda tidak lagi berjalan, Anda merayap. Anda tidak lagi melihat dunia hanya dengan mata. Anda merasakannya melalui gelombang seismik yang dipancarkan bumi, melalui getaran-getaran halus yang diterjemahkan menjadi informasi vital. Anda juga mengembangkan alat sensorik yang luar biasa lainnya. Lidah Anda, yang tadinya sederhana, kini mulai bercabang, menjadi sepasang antena kimia yang mampu mencicipi udara dan tanah. Anda menjentikkan lidah, mengumpulkan molekul-molekul mikroskopis, lalu memasukkannya ke organ Jacobson di langit-langit mulut Anda. Aroma mangsa, jejak predator, bahkan tanda-tanda keberadaan pasangan, semua menjadi data yang kaya dan mendetail. Ini adalah revolusi sensorik, kehilangan tungkai memaksa Anda untuk melihat, mendengar, dan mencicipi dunia dengan cara yang jauh lebih dalam dan lebih kompleks. Pergeseran ini bukan tanpa tantangan. Beberapa garis keturunan gagal beradaptasi, terjebak di antara dua dunia, tidak cukup lincah dengan tungkai, namun juga belum sepenuhnya mengembangkan kepekaan tanpa tungkai. Mereka menghilang, namun, Anda melihat bagaimana mutasi yang tepat memperkuat kemampuan ini, membuka ceruk ekologi baru. Kini, Anda dapat menjelajahi sarang tikus, mencari telur di celah batu, atau bersembunyi di dalam gulungan dedaunan mati, tempat yang tidak terjangkau oleh reptil bertungkai. Hingga hari ini, Anda melihat bagaimana warisan ini membentuk ular modern. Tanpa tungkai, mereka telah menguasai berbagai habitat, dari padang pasir hingga hutan hujan, dari pepohonan hingga dasar laut. Fleksibilitas rahang mereka memungkinkan mereka menelan mangsa yang jauh lebih besar, dan bagi banyak dari mereka, racun telah menjadi senjata pamungkas. Mereka adalah ahli gerak, master kamuflase, dan penerima informasi sensorik yang tak tertandingi, semua berkat evolusi yang berani melepaskan apa yang tampak esensial, demi sebuah cara hidup yang lebih efisien dan mendalam. Kehilangan tungkai bukan akhir, melainkan awal dari sebuah penemuan sensorik yang luar biasa. Bayangkan Anda merasakan panas yang menyengat, udara kering yang membawa debu, dan pemandangan gurun prasejarah yang membentang tanpa batas. Ini adalah periode Permian akhir, sebuah era krisis iklim global, di mana bumi adalah tungku peleburan yang brutal, menguji setiap bentuk kehidupan hingga batasnya. Anda adalah seekor kadal kecil, leluhur purba yang masih memiliki tungkai, berjuang melintasi lanskap yang semakin gersang. Sumber air langka, vegetasi yang rimbun menghilang, digantikan oleh semak belukar yang kerdil dan tanah yang pecah-pecah. Setiap langkah tungkai Anda di pasir yang panas terasa memakan energi. Anda mencari perlindungan dari matahari yang membakar, dari predator yang lebih besar yang beradaptasi dengan kecepatan baru di medan terbuka. Di bawah tanah, di antara celah-celah batu yang retak dan liang-liang kuno, terdapat sedikit kelembaban dan tempat persembunyian yang vital. Namun, tungkai-tungkai Anda, yang dulunya membantu Anda berburu di hutan, kini menjadi beban. Untuk menyusup lebih dalam, menghindari panas ekstrim, atau mengejar serangga dan larva di ruang sempit, dibutuhkan bentuk tubuh yang berbeda. Anda merasakan tekanan yang tak terhindarkan, hanya mereka yang bisa bergerak dengan efisiensi tertinggi di lorong-lorong sempit ini yang akan bertahan. Generasi demi generasi, Anda menyaksikan bagaimana seleksi alam bekerja dengan kejam. Individu-individu dengan tungkai yang sedikit lebih kecil, tubuh yang sedikit lebih panjang dan lentur, memiliki keunggulan. Mereka bisa menggali lebih cepat, meliuk lebih dalam ke celah-celah bebatuan, mencapai tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh yang lain. Anda melihat bagaimana tungkai-tungkai itu, seiring waktu, memendek, menjadi rudimenter, lalu menghilang sepenuhnya. Tubuh Anda memanjang secara dramatis, dengan ruas-ruas tulang belakang yang bertambah banyak,
memungkinkan gerakan seperti gelombang yang sempurna untuk meluncur di bawah tanah atau di antara bebatuan. Di tengah kekacauan iklim ini, banyak garis keturunan yang gagal. Mereka yang terlalu bergantung pada habitat lama yang kini mengering, atau yang tidak dapat bermutasi cukup cepat, lenyap begitu saja, menjadi debu di bawah panas Permian. Namun, Anda juga menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang memungkinkan tubuh memanjang tanpa batas dan struktur tulang belakang yang diperkuat. Ini adalah sebuah cetak biru, yang memungkinkan Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di dunia yang baru dan brutal ini. Pergeseran ke diet yang lebih terfokus pada mangsa yang ditemukan di liang, atau yang bisa diintai di ruang sempit, semakin mempercepat adaptasi ini. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat pewaris dari semua perubahan ini, ular modern. Mereka adalah bukti hidup dari kemampuan luar biasa untuk beradaptasi di tengah bencana. Gerakan meliuk mereka yang tanpa tungkai adalah seni efisiensi, memungkinkan mereka menjelajahi setiap sudut bumi, dari gurun gersang hingga hutan lebat. Rahang fleksibel mereka memungkinkan menelan mangsa besar yang tidak dapat dicapai oleh hewan lain, dan bagi banyak dari mereka, racun telah menjadi kunci untuk bertahan hidup dan berburu di lingkungan yang kompetitif. Ular adalah salah satu kisah paling epik tentang bagaimana kesulitan ekstrim dapat menempa solusi evolusi yang paling brilian dan abadi. Anda merasakan kelembaban menempel di kulit, aroma dedaunan yang subur, dan suara gemerisik tak berujung dari kehidupan yang bersembunyi. Anda berada di tengah labirin hijau, hutan yang begitu lebat sehingga menutupi segala arah, memaksa Anda untuk bergerak secara berbeda. Anda adalah seekor kadal kecil yang gesit, salah satu nenek moyang purba yang berjuang di antara rimbunnya vegetasi ini. Setiap Anda mencoba melewati semak-semak yang kusut atau akar-akar yang saling melilit, keempat tungkai Anda terasa seperti penghalang. Mereka tersangkut, memperlambat Anda, membuat Anda menjadi sasaran empuk bagi predator yang lebih besar atau kehilangan jejak mangsa yang lebih lincah. Anda merasakan kebutuhan untuk menyusup, untuk meluncur mulus melalui celah-celah terkecil, di mana hanya bentuk tubuh tertentu yang dapat mengaksesnya. Di bawah kanopi hijau yang tak berujung, seleksi alam mulai mendorong evolusi ke arah yang luar biasa. Individu-individu dengan tungkai yang sedikit lebih pendek, yang tubuhnya sedikit lebih ramping dan memanjang, menunjukkan keunggulan yang jelas. Mereka bisa menyusup lebih cepat ke tempat persembunyian, mengejar serangga di antara celah-celah kulit pohon, atau melarikan diri dari bahaya dengan gerakan yang lebih luas. Anda melihat bagaimana setiap generasi, tekanan untuk beradaptasi semakin kuat. Mereka yang masih memiliki tungkai panjang mulai tertinggal, sementara mereka yang tubuhnya lebih seperti cacing, menjadi lebih sukses. Anda menyaksikan perubahan yang tak terhindarkan, tungkai depan mengecil, lalu tungkai belakang mengikuti. Tubuh Anda memanjang secara dramatis, menjadi sebuah untaian otot yang dinamis. Tulang belakang Anda, yang dulunya terbatas, kini bertransformasi menjadi ratusan ruas yang saling terkait, memungkinkan fleksibilitas yang luar biasa. Gerakan Anda bukan lagi langkah demi langkah, melainkan gelombang meliuk yang memungkinkan Anda meluncur di atas dedaunan basah, di antara semak belukar, bahkan memanjat dahan-dahan pohon dengan presisi. Dalam perjalanan evolusi ini, ada banyak percobaan yang gagal. Beberapa garis keturunan mencoba beradaptasi, namun tidak mampu mencapai tingkat kelincahan yang dibutuhkan. Mereka mungkin memiliki tubuh yang panjang tetapi tanpa kekuatan otot yang memadai, atau tungkai mereka tidak sepenuhnya menghilang, membuat mereka tidak efisien di kedua dunia. Mereka pun lenyap. Namun, Anda melihat mutasi genetik yang sukses, yang menghasilkan peningkatan kekuatan otot sepanjang tubuh dan koordinasi saraf yang kompleks, mengunci kemampuan untuk bergerak tanpa tungkai sebagai bentuk lokomosi yang superior dalam labirin hijau ini. Pergeseran ke sumber makanan yang tersembunyi, atau yang hanya bisa diakses dengan menyusup, memperkuat adaptasi ini. Sekarang, jutaan tahun kemudian, Anda melihat hasil akhir dari semua tekanan ini, ular modern. Mereka adalah master kelincahan, bukti bahwa dalam menghadapi tantangan lingkungan, terkadang kehilangan adalah keuntungan terbesar. Gerakan meliuk mereka yang efisien memungkinkan mereka menjelajahi setiap relung di hutan, gurun, atau bahkan lautan.
Rahang yang sangat fleksibel memungkinkan mereka menelan mangsa yang jauh lebih besar, dan bagi banyak spesies, racun telah menjadi senjata rahasia mereka untuk menaklukkan mangsa di lingkungan yang padat dan kompetitif. Mereka adalah contoh hidup bagaimana sebuah tantangan, labirin hijau yang lebat, dapat membentuk salah satu predator paling sukses dan unik di planet ini. Anda merasakan dinding-dinding tanah yang menekan, kegelapan yang menyelimuti, dan aroma lembab dari bumi yang basah. Di ruang-ruang sempit ini, setiap gerakan adalah perjuangan, setiap inci tubuh adalah alat untuk bertahan hidup. Ini bukan tentang kecepatan di tempat terbuka, melainkan tentang kemampuan menyusup, meliuk, dan merangkak di mana cahaya matahari tak pernah sampai. Anda adalah seekor kadal kecil yang gesit, salah satu nenek moyang purba yang berjuang di bawah tanah, mencari perlindungan dari panas yang membakar atau predator di atas permukaan. Tungkai-tungkai pendek Anda, yang di luar sana membantu Anda berlari, di sini justru menjadi penghalang. Mereka tersangkut pada akar, menghantam dinding liang, memperlambat Anda saat mengejar serangga di celah-celah batu. Anda merasakan desakan untuk menjadi lebih ramping, lebih panjang, lebih efisien dalam gerakan cacingan yang lambat namun tak kenal lelah. Di dalam sel-sel Anda, sebuah perubahan halus terjadi. Sebuah bisikan genetik, sebuah mutasi yang tadinya mungkin dianggap remeh, mulai bergaung. Anda menyaksikan bagaimana beberapa individu dilahirkan dengan tubuh yang sedikit lebih panjang, bukan karena tulangnya diregangkan, tetapi karena jumlah ruas tulang belakang mereka sedikit lebih banyak. Perubahan kecil ini memberi mereka keuntungan yang tak ternilai, kemampuan untuk menyusup lebih dalam ke liang sempit, menjelajahi celah-celah yang sebelumnya tidak terjangkau, dan menemukan mangsa atau tempat persembunyian yang aman. Generasi demi generasi, Anda melihat bagaimana seleksi alam mendukung individu-individu yang memiliki cetak biru genetik untuk elongasi ini. Tulang belakang mereka bertambah satu persatu, lalu dua, lalu lebih banyak lagi, mengubah tubuh mereka menjadi untaian otot dan tulang yang luar biasa luwes. Anda merasakan bagaimana setiap ruas tulang belakang yang baru menambah kelenturan, memungkinkan gerakan meliuk yang sempurna untuk mendorong tubuh melalui tanah atau vegetasi yang padat. Tungkai-tungkai, yang kini menjadi semakin tidak relevan dan bahkan membebani, perlahan mulai menyusut, sebuah pengorbanan yang diperlukan demi efisiensi gerakan yang lebih besar. Ada banyak eksperimen evolusi yang gagal dalam proses ini. Beberapa mungkin memiliki tubuh yang panjang tetapi kurang kekuatan otot, atau tulang belakang yang terlalu kaku untuk meliuk dengan efektif. Mereka tidak dapat bertahan di lingkungan yang menuntut ini, dan garis keturunan mereka berakhir begitu saja, menjadi catatan samar dalam sejarah genetik. Namun, Anda juga menyaksikan mutasi-mutasi yang sukses, yang tidak hanya meningkatkan panjang tubuh tetapi juga memperkuat koordinasi otot dan saraf, mengunci adaptasi ini sebagai strategi hidup yang unggul. Pergeseran ke diet yang lebih berfokus pada mangsa bawah tanah, seperti larva atau hewan pengerat kecil, semakin mempercepat evolusi ini, membuat panjang tubuh menjadi sebuah keharusan. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat pewaris dari semua perubahan ini, ular modern. Mereka adalah mahakarya adaptasi genetik, perwujudan sempurna dari bisikan-bisikan genetik kuno. Tubuh mereka yang memanjang, tanpa tungkai, bukan lagi kekurangan, melainkan keunggulan utama. Ini memungkinkan mereka untuk bergerak dengan kelincahan yang luar biasa, berburu di tempat-tempat tersembunyi, dan menghindari predator dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh reptil bertungkai. Rahang yang fleksibel dan kemampuan untuk menghasilkan racun hanyalah adaptasi lebih lanjut yang dibangun di atas fondasi tubuh yang memanjang dan sangat efisien ini. Ini adalah bukti bahwa terkadang, perubahan paling radikal dimulai dengan penambahan terkecil, sebuah bisikan genetik yang mengubah takdir seluruh spesies. Anda merasakan otot-otot Anda menegang, setiap serat berjuang untuk mendorong tubuh maju. Namun, di dalam lorong sempit yang lembab ini, di antara akar-akar tebal dan tanah yang padat, setiap tarikan tungkai terasa sia-sia, bahkan menghambat. Ini adalah sebuah perjuangan fisik yang konstan, memaksa tubuh Anda untuk melakukan tawar-menawar yang radikal dengan lingkungan. Anda adalah seekor kadal kecil, nenek moyang purba, yang terjebak dalam dilema evolusi. Tungkai-tungkai yang dulunya efisien di permukaan, kini menjadi beban.
Untuk melarikan diri dari predator yang mematikan, untuk mencapai mangsa yang bersembunyi di celah-celah terkecil, Anda harus merangkak, menyusup, meliuk. Gerakan berlari tidak lagi efektif, yang dibutuhkan adalah gerakan, mengebor, atau meliuk, yang berkelanjutan. Anda merasakan rasa frustrasi itu, setiap tungkai yang tersangkut adalah kehilangan waktu, kehilangan energi, sebuah risiko yang tidak lagi bisa Anda tanggung. Di dalam organisme Anda, sebuah proses dimulai, bukan secara sadar, melainkan melalui tekanan seleksi alam yang tanpa henti. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu yang memiliki tungkai sedikit lebih kecil, yang tubuhnya sedikit lebih panjang, menemukan efisiensi baru. Otot-otot yang dulunya bertanggung jawab untuk menggerakkan tungkai mulai terdistribusi ulang, memanjang, dan menguat di sepanjang tulang belakang. Anda merasakan bagaimana kekuatan dorong tidak lagi datang dari 4 titik, melainkan dari seluruh tubuh yang bekerja sebagai satu unit dinamis, mendorong dan menarik diri melalui ruang sempit. Ini adalah adaptasi otot yang mengubah permainan, sebuah kompromi di mana kekuatan terpusat beralih menjadi kekuatan yang tersebar. Generasi demi generasi, Anda melihat anggota tubuh mengecil. Tungkai depan, yang paling sering tersangkut saat menyusup, menjadi yang pertama menyusut, lalu diikuti oleh tungkai belakang. Mereka tidak menghilang begitu saja, mereka menjadi rudimenter, sisa-sisa yang memudar dari masa lalu, bukti fisik dari harga yang harus dibayar untuk kelangsungan hidup. Bersamaan dengan itu, tulang belakang Anda mengalami transformasi luar biasa. Jumlah ruas bertambah, dan setiap ruas menjadi lebih fleksibel, memungkinkan gerakan meliuk yang kompleks dan presisi yang memukau. Tubuh Anda menjadi sebuah pegas, sebuah cacing otot yang sempurna untuk navigasi di dalam labirin bumi atau vegetasi yang padat. Ada banyak garis keturunan yang gagal di tengah jalan, terjebak di antara dua dunia, tidak cukup cepat di permukaan dengan tungkai yang sudah memendek, namun juga tidak cukup efisien di bawah tanah. Mereka adalah peringatan tentang konsekuensi dari kompromi evolusi yang tidak sempurna. Namun, Anda juga menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengunci desain tubuh baru ini, memperkuat setiap otot, mengoptimalkan setiap ruas tulang belakang. Pergeseran habitat ke ceruk-ceruk yang lebih tersembunyi, di mana persaingan lebih sedikit, atau ke sumber mangsa yang hanya bisa dijangkau oleh bentuk tubuh yang panjang dan tanpa tungkai, mengukuhkan adaptasi ini sebagai sebuah kemenangan. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat bentuk ular modern. Mereka adalah bukti nyata dari kompromi evolusi yang berhasil. Gerakan meliuk mereka yang tanpa tungkai bukanlah keterbatasan, melainkan keunggulan utama. Mereka telah menyalurkan seluruh kekuatan otot mereka ke dalam sebuah sistem lokomosi yang efisien, memungkinkan mereka menjelajahi setiap sudut lingkungan yang menantang. Rahang fleksibel dan racun yang mematikan adalah adaptasi pelengkap yang dibangun di atas fondasi bentuk tubuh yang unik ini. Ular adalah simbol pengorbanan dan adaptasi ekstrim, sebuah kisah tentang bagaimana melepaskan sesuatu yang tampaknya penting justru bisa membuka jalan menuju kesuksesan yang tak terbayangkan. Bayangkan Anda merasakan kelembaban yang menenangkan, jauh di bawah permukaan bumi, di mana suhu tetap stabil dan kegelapan adalah selimut pelindung. Di atas Anda, matahari mungkin membakar atau predator berpatroli, tetapi di sini, di dalam jaringan lorong-lorong sempit ini, Anda menemukan kedamaian dan kesempatan. Anda adalah seekor kadal kecil yang gesit, salah satu nenek moyang purba yang berjuang untuk bertahan hidup di permukaan yang keras. Panas yang menyengat, dingin yang menusuk, dan bayangan predator yang terus-menerus melintas, semuanya adalah ancaman yang konstan. Anda mencari perlindungan, tempat yang aman untuk beristirahat, berkembang biak, dan membesarkan anak. Dan Anda menemukannya, di bawah tanah, di antara akar-akar pohon yang menjulur dan bebatuan yang membentuk celah. Namun, memasuki surga bawah tanah ini bukanlah tanpa tantangan. Tungkai-tungkai Anda, yang dirancang untuk kecepatan di medan terbuka, kini menjadi penghalang. Mereka tersangkut, menghambat, membuat Anda rentan saat mencoba menyusup ke celah-celah terkecil. Anda merasakan dorongan yang kuat, untuk sepenuhnya memanfaatkan tempat perlindungan ini, Anda harus mengubah bentuk, menjadi sesuatu yang bisa meluncur mulus, menembus tanah dengan efisiensi. Generasi demi generasi,
Anda menyaksikan bagaimana seleksi alam mendorong bentuk tubuh ke arah yang radikal. Individu-individu dengan tungkai yang sedikit lebih kecil, yang tubuhnya sedikit lebih ramping dan memanjang, menunjukkan keunggulan yang jelas. Mereka bisa menggali lebih cepat, menyusup lebih dalam ke liang-liang yang sempit, dan bersembunyi di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh yang lain. Anda melihat bagaimana tungkai-tungkai itu, seiring waktu, mulai menyusut, sebuah harga yang harus dibayar demi kebebasan bergerak di bawah tanah. Anda menyaksikan tubuh Anda memanjang secara dramatis, bukan hanya beberapa inci, tetapi berkali-kali lipat dari panjang semula. Tulang belakang Anda, yang dulunya terbatas, kini bertransformasi menjadi ratusan ruas yang saling terkait, masing-masing sangat fleksibel. Gerakan Anda bukan lagi langkah demi langkah, melainkan gelombang meliuk yang memungkinkan Anda mendorong diri melalui tanah yang padat, meluncur di antara bebatuan, dan menjelajahi setiap sudut lorong bawah tanah. Ini adalah lokomosi yang sepenuhnya baru, yang disempurnakan oleh lingkungan. Tentu saja, ada banyak jalur evolusi yang gagal. Beberapa garis keturunan mencoba hidup di bawah tanah tetapi tidak dapat sepenuhnya melepaskan ketergantungan pada tungkai, membuat mereka terjebak. Mereka akhirnya lenyap, tidak dapat bersaing dengan mereka yang telah sepenuhnya beradaptasi. Namun, Anda juga melihat mutasi genetik yang berhasil, yang mengunci adaptasi ini, memperkuat setiap otot, dan mengoptimalkan setiap ruas tulang belakang untuk kehidupan bawah tanah. Pergeseran dalam pola makan, yang berfokus pada mangsa yang hidup di bawah tanah seperti serangga, larva, atau hewan pengerat kecil, semakin mengukuhkan transformasi ini sebagai strategi yang sukses. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat bentuk ular modern. Mereka adalah bukti nyata dari keberhasilan adaptasi bawah tanah. Tanpa tungkai, mereka menguasai dunia tersembunyi, bergerak dengan keanggunan dan efisiensi yang luar biasa. Tubuh mereka yang ramping memungkinkan mereka menyusup kemanapun, mencari perlindungan, berburu, dan berkembang biak di tempat yang aman dari ancaman di permukaan. Rahang fleksibel dan, pada banyak spesies, racun adalah alat pelengkap yang dibangun di atas fondasi tubuh yang sempurna untuk hidup di antara celah-celah bumi. Ini adalah kisah tentang bagaimana lingkungan yang keras dapat mendorong sebuah spesies untuk menciptakan tempat perlindungan baru, dan dalam prosesnya, mengubah dirinya menjadi salah satu makhluk paling unik dan sukses di planet ini. Anda merasakan dinginnya tanah di perut Anda, kegelapan yang pekat menyelimuti. Di bawah permukaan bumi, di mana cahaya matahari tak pernah sampai, mata Anda menjadi hampir tidak berguna. Dunia di sini bukanlah pemandangan visual, melainkan mosaik sentuhan, getaran, dan aroma samar yang membutuhkan cara baru untuk dipahami. Anda adalah seekor kadal kecil, leluhur purba, yang terjebak dalam dunia baru ini. Anda telah belajar menyusup ke lorong-lorong sempit untuk bersembunyi atau mencari makan, dan tungkai-tungkai Anda telah mulai menyusut. Namun, tantangan sesungguhnya di sini adalah bagaimana Anda mengetahui apa yang ada di sekitar Anda. Bagaimana Anda menemukan mangsa di dalam liang yang gelap gulita? Bagaimana Anda merasakan ancaman yang tak terlihat? Mata, indera utama Anda di permukaan, kini terasa seperti kemewahan yang sia-sia di kegelapan abadi ini. Seleksi alam mulai memahat ulang sistem sensorik Anda. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu yang sedikit lebih peka terhadap getaran di tanah, yang kulitnya mampu mentransmisikan informasi lebih baik, memiliki keunggulan. Tubuh Anda, yang kini memanjang dan ramping, menjadi sebuah antena raksasa. Anda merasakan setiap gerakan kecil di sekitar Anda, getaran cacing yang menggeliat, langkah kaki serangga yang lewat, bahkan denyut jantung mangsa yang bersembunyi di dekatnya. Semuanya diterjemahkan menjadi peta sensorik di otak Anda. Otot-otot yang menegang saat meliuk bukan hanya untuk bergerak, mereka juga menjadi bagian dari sistem pendengaran bawah tanah Anda. Generasi demi generasi, Anda melihat anggota tubuh yang tersisa terus menyusut, sementara seluruh tubuh Anda menjadi jauh lebih sensitif. Setiap sisik di perut Anda, yang bergesekan dengan tanah, menjadi reseptor sentuhan yang luar biasa. Kulit Anda, yang tadinya hanya pelindung, kini adalah perpanjangan dari otak Anda, membaca tekstur, suhu, dan bahkan kelembaban tanah dengan detail yang menakjubkan. Pada saat yang sama,
Anda melihat perkembangan yang luar biasa pada indera penciuman Anda. Lidah Anda, yang tadinya sederhana, mulai bercabang dua, menjadi sebuah alat yang bisa mencicipi udara dan tanah. Anda menjulurkannya, mengumpulkan molekul-molekul kimia mikroskopis, dan membawanya ke organ khusus di langit-langit mulut Anda, organ Jacobson. Ini adalah sebuah revolusi sensorik. Anda kini bisa membuat peta aroma, melacak jejak mangsa yang tak terlihat, atau mendeteksi kehadiran predator jauh sebelum mereka terlihat. Beberapa garis keturunan gagal dalam adaptasi ini, mereka tidak mampu mengembangkan indera yang cukup tajam untuk bertahan hidup di dunia tersembunyi ini, dan mereka pun lenyap. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengoptimalkan organ Jacobson, meningkatkan kepekaan kulit, dan memperkuat jalur saraf yang menghubungkan indera-indera baru ini ke otak. Pergeseran ke diet yang sepenuhnya bergantung pada mangsa yang hidup di bawah tanah semakin mempercepat evolusi ini, membuat indera-indera baru ini menjadi kunci utama kelangsungan hidup. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat bentuk ular modern. Mereka adalah master indera, bukti bahwa kehilangan satu indera dapat memicu amplifikasi indera lainnya. Tanpa tungkai dan dengan penglihatan yang seringkali sekunder di habitat gelap, mereka mengandalkan sentuhan, getaran, dan penciuman kimia yang luar biasa untuk menavigasi dan berburu. Lidah bercabang mereka yang terus-menerus menjulur, mencicipi, dunia di sekitar mereka, adalah salah satu ikon paling mencolok dari adaptasi ini. Rahang fleksibel dan racun hanyalah pelengkap untuk strategi berburu yang telah diasah oleh indera-indera yang diperkuat ini. Ini adalah kisah tentang bagaimana kehilangan bukan selalu akhir, melainkan bisa menjadi awal dari sebuah cara yang sama sekali baru, dan seringkali lebih unggul, untuk mengalami dan menaklukkan dunia. Bayangkan Anda merasakan setiap lekukan tulang di punggung Anda, setiap sambungan yang memungkinkan gerakan. Dulu, ini adalah kerangka yang kokoh, dirancang untuk mendukung langkah-langkah teguh di atas tanah. Sekarang, Anda merasakan kebutuhan untuk mengubahnya, membongkar dan membangun ulang kerangka dasar Anda untuk sebuah tarian gerakan yang sama sekali baru. Anda adalah seekor kadal kecil, nenek moyang purba yang berjuang di antara bebatuan dan celah-celah sempit. Tungkai-tungkai Anda, yang dulunya membawa Anda maju, kini menjadi penghalang saat Anda mencoba menyusup ke tempat-tempat yang aman atau mengejar mangsa di lorong-lorong bawah tanah. Anda merasakan ketidakcocokan antara bentuk tubuh dan tuntutan lingkungan. Gerakan Anda kaku, patah-patah, tidak efisien. Anda membutuhkan sesuatu yang lebih luwes, lebih fluid, sebuah kerangka yang bisa meliuk dan bergelombang. Seleksi alam mulai bekerja pada struktur dasar tubuh Anda. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tulang belakang yang sedikit lebih panjang, dan yang sambungannya sedikit lebih fleksibel, memiliki keunggulan. Mereka bisa menyusup lebih jauh, melarikan diri lebih cepat dari ancaman di ruang sempit. Ini bukan hanya tentang penambahan ruas tulang belakang, tetapi juga tentang rekayasa ulang setiap ruas itu sendiri. Anda melihat bagaimana setiap tulang belakang mulai berubah bentuk, menjadi lebih ramping, dengan sendi yang memungkinkan rotasi dan lentur yang lebih besar. Generasi demi generasi, Anda merasakan transformasi yang radikal. Jumlah ruas tulang belakang Anda bertambah secara dramatis, dari beberapa lusin menjadi ratusan. Setiap ruas tulang belakang kini menjadi bagian dari sebuah sistem yang saling terhubung, memungkinkan gerakan yang berirama dan berkesinambungan. Tungkai-tungkai Anda, yang dulunya menjadi tumpuan utama, kini menyusut menjadi sisa-sisa yang hampir tidak terlihat, bukti fisik dari perubahan arsitektur tubuh Anda. Tulang rusuk Anda juga berubah, menjadi lebih pendek dan lebih banyak, membentuk keranjang pelindung yang fleksibel bagi organ internal, namun juga memungkinkan kelenturan yang maksimal. Ada banyak eksperimen yang gagal dalam proses rekayasa ulang ini. Beberapa garis keturunan mungkin memiliki tulang belakang yang panjang, tetapi terlalu kaku untuk meliuk dengan efektif, atau terlalu rapuh untuk menahan tekanan gerakan di bawah tanah. Mereka tidak dapat bersaing dan akhirnya menghilang. Namun, Anda juga menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengoptimalkan desain setiap ruas tulang belakang dan menghubungkan otot-otot secara presisi, mengunci adaptasi ini sebagai sebuah keunggulan evolusi. Pergeseran ke habitat di mana gerakan meliuk adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup,
atau ke mangsa yang hanya bisa dijangkau dengan menyusup, semakin mempercepat evolusi kerangka ini. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat bentuk ular modern. Mereka adalah mahakarya rekayasa ulang kerangka. Tulang belakang mereka, yang bisa terdiri dari 400 ruas atau lebih, adalah orkestra gerakan. Setiap ruas, setiap otot kecil yang terhubung padanya, bekerja dalam harmoni sempurna untuk menciptakan gerakan meliuk yang efisien dan memukau. Ini memungkinkan mereka untuk berenang di darat, memanjat pohon, atau meluncur di atas pasir tanpa perlu tungkai. Rahang fleksibel dan racun yang mematikan adalah adaptasi yang melengkapi kerangka yang luar biasa ini, memungkinkan mereka untuk mendominasi berbagai ceruk ekologi. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kerangka, yang dulunya kaku dan terbatas, diubah menjadi mesin gerak yang paling ritmis dan serbaguna di dunia hewan. Anda merasakan setiap ruas tulang belakang Anda meliuk, masing-masing bekerja dalam harmoni sempurna, menciptakan gelombang gerakan yang tak terputus. Ini bukan lagi tentang mendorong diri dengan tungkai, melainkan tentang mengubah seluruh kerangka Anda menjadi alat gerak yang luar biasa luwes, sebuah tarian tanpa akhir dari segmen-segmen yang saling terkait. Anda adalah seekor kadal kecil yang gesit, salah satu nenek moyang purba yang berjuang untuk bertahan hidup. Meskipun Anda memiliki tungkai, kerangka Anda, dengan jumlah ruas tulang belakang yang terbatas, dirancang untuk mendukung langkah-langkah, bukan untuk meluncur. Ketika Anda mencoba menyusup ke celah-celah sempit, menghindari predator di antara bebatuan atau mengejar mangsa di bawah akar-akar pohon, tubuh Anda terasa kaku, tidak mampu menekuk atau memutar dengan kelincahan yang dibutuhkan. Setiap upaya untuk menyusup terasa seperti memaksakan benda padat ke dalam lubang yang terlalu kecil. Anda merasakan batasan, untuk benar-benar menguasai lingkungan tersembunyi ini. Anda membutuhkan lebih dari sekadar tungkai yang menyusut, Anda membutuhkan rekayasa ulang total pada tulang belakang. Seleksi alam mulai bekerja pada inti struktur Anda. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu yang memiliki satu atau dua ruas tulang belakang tambahan, sekecil apapun perubahannya, menunjukkan keunggulan. Setiap ruas tambahan itu berarti sedikit lebih banyak fleksibilitas, sedikit lebih banyak kekuatan dorong yang bisa dihasilkan dari gerakan meliuk. Ini adalah sebuah perjanjian, evolusi, semakin banyak segmen, semakin halus dan efisien gerakan meliuk Anda. Anda melihat bagaimana setiap ruas tulang belakang yang baru tidak hanya bertambah jumlahnya, tetapi juga dioptimalkan bentuknya, menjadi lebih sederhana, lebih seragam, dan dengan sendi yang memungkinkan rentang gerak yang lebih luas. Generasi demi generasi, Anda menyaksikan sebuah keajaiban mikroevolusi yang luar biasa. Jumlah ruas tulang belakang Anda berlipat ganda, dari puluhan menjadi ratusan. Setiap penambahan ruas membuka kemungkinan gerakan baru, memungkinkan Anda untuk melengkung lebih tajam, meluruskan diri lebih jauh, dan menekan diri melalui ruang-ruang yang sebelumnya tidak dapat diakses. Tungkai-tungkai, yang kini menjadi usang, terus menyusut dan akhirnya hampir menghilang, karena seluruh fungsi lokomosi telah diambil alih oleh tulang belakang yang tak terhingga ini. Ini adalah proliferasi tulang belakang, sebuah ledakan segmen yang tak ada habisnya, menciptakan tubuh yang seperti rantai yang hidup, mampu menyesuaikan diri dengan hampir semua kontur. Banyak jalur evolusi yang gagal dalam proses ini. Beberapa mungkin mengembangkan banyak ruas, tetapi tanpa koordinasi otot yang tepat atau tulang yang terlalu rapuh, mereka tidak dapat bertahan. Mereka adalah peringatan tentang keseimbangan rumit yang dibutuhkan. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang tidak hanya memungkinkan penambahan ruas tetapi juga mengoptimalkan koneksi saraf dan otot. Ini mengunci kemampuan untuk mengontrol setiap segmen secara mandiri, mengubah tubuh menjadi sebuah orkestra gerakan. Pergeseran habitat ke ceruk-ceruk yang padat dan rumit, di mana gerakan meliuk adalah satu-satunya modus transportasi, semakin mempercepat dan memperkuat adaptasi ini. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat ular modern, mahakarya fleksibilitas dan adaptasi struktural. Tulang belakang mereka, yang bisa mencapai 200 hingga 400 ruas atau lebih, adalah mesin gerak yang paling efisien di alam. Setiap ruas, setiap otot kecil yang terhubung padanya, bekerja dalam koordinasi sempurna, memungkinkan mereka untuk meluncur di pasir, memanjat pohon, berenang di air,
atau menyusup ke celah-celah terkecil dengan presisi yang menakjubkan. Rahang yang fleksibel dan racun hanyalah pelengkap untuk kemampuan gerak yang luar biasa ini. Anda merasakan rintangan, setiap tungkai yang tersisa tersangkut pada akar yang menjulur, pada bebatuan yang menghalangi. Ini adalah sebuah perjuangan yang melelahkan, sebuah dilema evolusi di mana memiliki sedikit dari sesuatu yang tidak lagi berguna justru menjadi beban. Anda terjebak di tengah jalan, di antara masa lalu dan masa depan. Anda adalah seekor kadal kecil, nenek moyang purba, namun Anda berbeda. Tungkai-tungkai Anda telah memendek, menjadi sisa-sisa yang hampir tidak berfungsi. Di hutan purba yang lebat, di mana celah-celah sempit dan liang-liang gelap menawarkan perlindungan dan mangsa, tungkai-tungkai yang menyusut ini seharusnya menjadi langkah menuju kebebasan. Namun, mereka justru menjadi penghalang. Anda tidak bisa lagi berlari secepat leluhur Anda yang bertungkai penuh, namun juga belum bisa meluncur mulus layaknya mereka yang tanpa tungkai. Anda adalah makhluk yang serba salah. Tekanan lingkungan semakin kejam. Predator yang lincah menguasai permukaan, sementara mangsa bersembunyi di tempat-tempat yang hanya bisa dijangkau oleh tubuh yang sangat ramping dan tanpa hambatan. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tungkai yang masih tersisa, meskipun hanya berupa tonjolan kecil atau sisa tulang panggul yang tidak berfungsi, kesulitan. Mereka sering tersangkut saat mencoba menyelipkan diri ke celah, gerakan meliuk mereka terganggu oleh benjolan-benjolan sisa itu. Mereka lebih lambat, lebih mudah tertangkap, dan kurang efisien dalam mencari makan di ceruk-ceruk yang paling menguntungkan. Generasi demi generasi, Anda melihat garis keturunan ini berjuang. Mereka adalah jalan buntu, evolusi, terjebak dalam kompromi yang tidak menguntungkan. Sementara beberapa individu lain yang benar-benar kehilangan tungkai, yang tubuhnya memanjang dan lentur, mulai berkembang pesat, garis keturunan Anda yang mempertahankan sisa-sisa anggota tubuh justru semakin tertekan. Mutasi genetik yang seharusnya menghilangkan tungkai sepenuhnya tidak terjadi, atau terjadi dengan tidak sempurna. Ini seperti memiliki rem yang terus-menerus sedikit terinjak, memperlambat kemajuan Anda dalam perlombaan adaptasi. Anda melihat bagaimana spesies-spesies ini, yang masih membawa beban sisa-sisa tungkai, menghadapi tantangan yang tak teratasi. Mereka kesulitan menemukan pasangan, karena gerakan meliuk mereka tidak seefisien mereka yang tanpa tungkai. Mereka lebih mudah menjadi mangsa, karena tidak bisa melarikan diri atau bersembunyi dengan cukup cepat. Pergeseran dalam ketersediaan mangsa atau habitat, misalnya, ketika hutan menjadi lebih padat atau gurun menjadi lebih gersang, menuntut kemampuan menyusup yang ekstrim, mempercepat kemerosotan mereka. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat garis keturunan ini menghilang dari catatan fosil. Mereka adalah peringatan nyata bahwa dalam evolusi, terkadang kompromi yang tidak lengkap dapat menjadi fatal. Keberhasilan sejati datang dari pelepasan total. Sementara itu, di garis keturunan lain, mutasi yang tepat telah menghilangkan tungkai sepenuhnya, memungkinkan tubuh untuk memanjang tanpa hambatan, tulang belakang untuk beradaptasi, dan indera untuk berkembang. Kini, Anda melihat ular modern. Mereka adalah pewaris dari keberanian evolusi untuk melepaskan segala yang tidak perlu. Tanpa tungkai, mereka telah menguasai berbagai habitat, dari pepohonan tertinggi hingga lautan terdalam. Gerakan meliuk mereka yang efisien, rahang yang sangat fleksibel, dan kemampuan untuk menghasilkan racun, semuanya adalah hasil dari sebuah transformasi radikal, sebuah keputusan evolusioner untuk tidak terbebani oleh sisa-sisa masa lalu. Garis keturunan yang berhasil adalah mereka yang berani melangkah sepenuhnya ke dalam dunia, tanpa tungkai, meninggalkan jalan buntu, adaptasi di belakang. Anda merasakan dinginnya tanah yang sunyi, di mana tidak ada jejak kehidupan yang bergerak. Ini adalah bukti dari upaya yang gagal, bisikan-bisikan evolusi yang tidak pernah menjadi nyanyian penuh. Anda berada di pemakaman evolusi, tempat bagi hantu-hantu masa lalu, garis keturunan yang memulai perjalanan menuju tanpa tungkai, tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Anda adalah seekor kadal kecil, salah satu dari banyak nenek moyang purba yang hidup di tengah hutan yang lebat atau celah-celah bebatuan. Tekanan untuk menyusup ke ruang sempit, untuk bersembunyi dari predator yang cepat di permukaan, atau untuk mengejar mangsa di liang-liang gelap,
begitu kuat. Anda menyaksikan bagaimana, di berbagai cabang pohon kehidupan, ada percobaan untuk meminimalkan tungkai. Beberapa individu dilahirkan dengan tungkai yang lebih kecil, tubuh yang sedikit lebih panjang, sebuah langkah awal menuju efisiensi. Namun, tidak semua percobaan itu berhasil. Anda melihat garis keturunan yang memulai proses ini, tetapi berhenti di tengah jalan. Tungkai mereka memang memendek, tetapi tidak menghilang sepenuhnya. Mereka menjadi sisa-sisa yang hampir tidak berguna, tonjolan kecil di sisi tubuh, tulang panggul yang masih ada namun tidak menopang gerakan apapun, atau bahkan kaki depan yang jauh lebih kecil dari kaki belakang, menciptakan ketidakseimbangan yang canggung. Anda merasakan dilema mereka. Mereka terlalu lambat untuk melarikan diri di permukaan seperti leluhur mereka yang bertungkai penuh. Tetapi sisa-sisa tungkai itu juga terlalu besar untuk memungkinkan mereka meluncur mulus atau menggali secara efisien seperti mereka yang tanpa tungkai. Lingkungan tidak memberikan belas kasihan. Hutan semakin lebat, gurun semakin brutal. Bagi garis keturunan yang setengah jadi, ini tidak ada tempat yang benar-benar aman. Mereka tersangkut pada akar saat mencoba menyusup, gerakan meliuk mereka terhambat oleh benjolan-benjolan sisa tungkai. Mereka menjadi mangsa yang mudah, tidak mampu bersaing dengan reptil bertungkai penuh yang lebih cepat di permukaan, maupun dengan proto-ular yang lebih ramping dan gesit di bawah tanah. Anda menyaksikan bagaimana mutasi genetik yang seharusnya mendorong hilangnya tungkai sepenuhnya tidak terjadi, atau tidak memberikan keuntungan adaptif yang cukup cepat. Ini adalah eksperimen evolusi yang gagal, sebuah jalan buntu yang menunjukkan bahwa terkadang, kompromi yang tidak lengkap justru lebih buruk daripada tidak beradaptasi sama sekali. Pergeseran dalam ketersediaan mangsa dan habitat semakin mempercepat kehancuran mereka. Ketika mangsa yang mudah dijangkau di permukaan menipis, dan satu-satunya sumber makanan yang melimpah ada di tempat-tempat tersembunyi, garis keturunan dengan sisa tungkai tidak dapat bersaing. Mereka gagal beradaptasi dengan perubahan besar ini, dan perlahan, tetapi pasti, mereka menghilang dari panggung kehidupan, hanya menyisakan sedikit jejak fosil sebagai pengingat. Mereka adalah hantu-hantu masa lalu, bukti bisu bahwa evolusi adalah proses yang kejam dan tidak selalu mengarah pada kesuksesan yang seragam. Jutaan tahun kemudian, Anda melihat keberhasilan luar biasa dari ular modern. Mereka adalah kontras yang mencolok dengan hantu-hantu masa lalu itu. Ular yang Anda kenal hari ini adalah hasil dari komitmen total pada bentuk tubuh tanpa tungkai. Mereka berhasil menghilangkan setiap sisa anggota tubuh, memanjangkan tulang belakang mereka hingga ratusan ruas yang sangat fleksibel, dan mengembangkan sistem sensorik serta adaptasi seperti rahang fleksibel dan racun. Mereka adalah bukti bahwa terkadang, untuk benar-benar menguasai sebuah ceruk, Anda harus berani melepaskan segala sesuatu yang membebani, bahkan jika itu berarti meninggalkan jalan yang pernah ditempuh oleh leluhur. Ular adalah simbol kesuksesan yang dibangun di atas ribuan kegagalan. Anda merasakan tanah bergetar di bawah perut Anda, aroma samar mangsa yang melayang di udara, dan kegelapan yang menyelimuti sebagai penyamar terbaik Anda. Ini bukan lagi tentang kecepatan atau kekuatan kasar, ini adalah tentang kesabaran, keheningan, dan kemampuan untuk menyerang dari tempat yang tidak terlihat. Anda telah menjadi pemburu yang sama sekali baru. Dulu, Anda adalah seekor kadal kecil, nenek moyang purba, yang berburu dengan mengandalkan penglihatan tajam dan kecepatan tungkai untuk mengejar serangga di area terbuka. Namun, dunia berubah, hutan menjadi semakin lebat, celah-celah bebatuan dan liang-liang tanah menjadi tempat persembunyian yang vital. Mangsa Anda, mulai dari serangga hingga hewan pengerat kecil, belajar bersembunyi dengan lebih baik, di tempat-tempat yang tidak bisa Anda jangkau dengan 4 tungkai Anda yang canggung. Anda merasakan tekanan yang mendesak, untuk bertahan hidup sebagai predator, Anda harus menemukan cara baru untuk berburu, taktik yang memungkinkan Anda menyusup ke sarang mereka, membuntuti mereka tanpa terlihat. Seleksi alam mulai memahat ulang diri Anda. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tungkai yang lebih kecil, yang tubuhnya lebih panjang dan lentur, berhasil menembus labirin vegetasi dan lorong-lorong bawah tanah. Perlahan, tungkai-tungkai itu menghilang, dan tubuh Anda memanjang hingga ratusan ruas tulang belakang. Ini bukan hanya perubahan fisik, ini adalah revolusi taktis. Tanpa tungkai,
Anda bisa meliuk dengan keheningan mematikan, menyelinap melalui celah yang tak mungkin dilewati oleh makhluk lain. Anda tidak lagi mengejar, Anda mengintai. Anda tidak lagi terlihat, Anda adalah bagian dari bayangan, bagian dari tanah itu sendiri. Anda mulai mengembangkan indera baru yang luar biasa. Mata Anda, yang kurang berguna di kegelapan liang, digantikan oleh kepekaan terhadap getaran. Anda merasakan setiap gerakan kecil di sekitar Anda, setiap detak jantung mangsa yang bersembunyi. Lidah Anda, yang kini bercabang dua, menjadi alat kimia canggih, mencicipi jejak aroma di udara dan tanah, menciptakan peta indrawi yang tak terlihat oleh mata. Anda menjulurkan lidah, menarik molekul-molekul, dan secara instan mengetahui arah mangsa yang tidak Anda lihat. Taktik berburu Anda kini sepenuhnya berubah. Anda menunggu, Anda merasakan, Anda mencium, dan Anda menyerang dari posisi yang tidak terduga. Dalam perjalanan ini, banyak garis keturunan yang gagal. Mereka yang tidak mampu mengembangkan indera baru ini, atau yang tidak sepenuhnya melepaskan tungkai mereka, tidak bisa menguasai taktik berburu yang baru ini. Mereka terlalu lambat, terlalu mudah terdeteksi, dan akhirnya punah. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengintegrasikan indera-indera baru ini dengan kemampuan gerak tanpa tungkai. Pergeseran ke diet yang lebih berfokus pada mangsa yang bersembunyi atau yang lebih besar, memicu adaptasi lebih lanjut. Rahang Anda menjadi sangat fleksibel, memungkinkan Anda menelan mangsa yang jauh lebih besar dari kepala Anda. Dan pada beberapa garis keturunan, Anda melihat munculnya racun, sebuah senjata rahasia yang memungkinkan Anda melumpuhkan mangsa dengan cepat, bahkan dalam ruang sempit sekalipun. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat ular modern. Mereka adalah predator ulung, master dari taktik mengintai yang tak terlihat. Gerakan meliuk mereka yang tanpa tungkai adalah seni keheningan dan efisiensi. Indera penciuman dan getaran mereka memungkinkan mereka untuk berburu dalam kegelapan total atau di bawah tanah. Rahang fleksibel dan racun adalah puncak dari evolusi ini, memungkinkan mereka untuk menangkap dan menelan mangsa dengan presisi mematikan. Ular adalah bukti hidup bahwa dengan melepaskan apa yang pernah menjadi esensial, dan mengembangkan taktik baru yang radikal, sebuah spesies dapat mengubah dirinya menjadi salah satu pemburu paling menakutkan dan sukses di seluruh planet. Anda merasakan setiap inci kulit Anda bersentuhan dengan permukaan, sensasi kasar atau halus, hangat atau dingin, yang kini menjadi mata dan tangan Anda. Dulu, cakar Anda mencengkeram, jari Anda merasakan. Sekarang, seluruh tubuh Anda adalah sebuah organ sensorik yang agung, sebuah cara yang sama sekali baru untuk merasakan mangsa tanpa harus menggenggamnya. Anda adalah seekor kadal kecil, nenek moyang purba, yang berburu dengan mengandalkan cakar-cakar tajam untuk mencengkeram mangsa kecil atau menjelajahi tekstur lingkungan. Setiap sentuhan jari Anda memberikan informasi vital. Namun, di hutan yang rimbun dan celah-celah bebatuan yang sempit, cakar-cakar itu sering tersangkut, menghambat gerakan Anda saat mengejar serangga atau melarikan diri dari predator. Mangsa Anda juga semakin pandai bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau oleh genggaman. Anda merasakan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan cara baru dalam berinteraksi dengan dunia, cara yang tidak memerlukan tungkai atau cakar yang kini menjadi beban. Seleksi alam mulai memahat ulang fisik Anda, mengubahnya menjadi sebuah keajaiban sensorik. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tungkai yang lebih kecil, yang tubuhnya memanjang dan ramping, menjadi lebih efisien dalam menyusup. Seiring waktu, cakar-cakar itu, lalu jari-jari, dan akhirnya seluruh tungkai, perlahan menyusut dan menghilang. Namun, hilangnya cakar bukanlah kerugian, itu adalah pembukaan jalan bagi sebuah revolusi sensorik. Seluruh permukaan tubuh Anda, dari ujung hidung hingga ujung ekor, menjadi peka. Setiap sisik di perut Anda, yang bergesekan dengan tanah, menjadi reseptor sentuhan yang luar biasa, membaca setiap getaran, setiap perubahan suhu, setiap tekstur mikroskopis. Generasi demi generasi, Anda merasakan bagaimana tubuh Anda bertransformasi menjadi sebuah probe hidup. Tulang belakang Anda, yang kini memiliki ratusan ruas yang sangat fleksibel, memungkinkan gerakan meliuk yang halus, tetapi juga berfungsi sebagai sistem transmisi getaran yang sempurna.
Anda bisa merasakan langkah kaki mangsa di kejauhan, pergerakan cacing di bawah tanah, bahkan detak jantung hewan yang bersembunyi di dekatnya, semuanya diterjemahkan menjadi informasi di otak Anda. Di saat yang sama, indera penciuman Anda berevolusi secara dramatis. Lidah Anda, yang kini bercabang dua, terus-menerus menjulur, mencicipi udara dan tanah, mengumpulkan molekul-molekul kimia dari jejak mangsa. Organ Jacobson di langit-langit mulut Anda memproses informasi ini, menciptakan peta aroma, yang memungkinkan Anda melacak mangsa yang tak terlihat oleh mata. Dalam perjalanan ini, banyak garis keturunan yang gagal. Mereka yang tidak mampu mengembangkan sistem sensorik pengganti yang efektif, atau yang tidak sepenuhnya melepaskan cengkeraman masa lalu pada tungkai, tidak dapat bersaing. Mereka terlalu lambat dalam mendeteksi mangsa, terlalu mudah menjadi mangsa, dan akhirnya menghilang. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengoptimalkan indera-indera baru ini dan mengintegrasikannya dengan sempurna ke dalam bentuk tubuh tanpa tungkai. Pergeseran ke diet yang lebih berfokus pada mangsa yang tersembunyi, atau yang membutuhkan strategi berburu yang hening, mengukuhkan adaptasi ini. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat ular modern. Mereka adalah master sensorik, bukti hidup bahwa tubuh dapat diciptakan ulang untuk tujuan yang sama sekali baru. Tanpa cakar untuk menggenggam, mereka menggunakan seluruh tubuh mereka untuk merasakan dunia, berburu dalam kegelapan atau di bawah tanah dengan presisi yang menakjubkan. Lidah bercabang mereka adalah ikon dari kemampuan sensorik yang luar biasa ini. Rahang fleksibel dan kemampuan untuk menghasilkan racun hanyalah pelengkap dari strategi berburu yang telah diasah oleh tubuh yang kini sepenuhnya menjadi alat indera. Anda merasakan tanah bergetar di bawah perut Anda, getaran yang dalam dan berat, bukan gempa bumi, melainkan langkah kaki raksasa yang mengguncang bumi di kejauhan. Udara yang berat dipenuhi suara desisan dari tanaman purba yang tinggi, dan bayangan besar melintas di atas kanopi hutan. Ini adalah era Mesozoikum, zaman dinosaurus, dan di tengah dominasi para raksasa ini, Anda harus menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Anda adalah seekor kadal kecil yang lincah, nenek moyang purba, yang bersembunyi di balik semak belukar yang lebat. Setiap kali Anda memberanikan diri ke tempat terbuka, ancaman dari predator raksasa yang mengintai terasa sangat besar. Tungkai-tungkai Anda yang kecil, yang dulunya cukup untuk mengejar serangga, kini terasa tak berdaya menghadapi kecepatan atau ukuran monster-monster ini. Anda merasakan desakan yang tak terhindarkan. Untuk bertahan hidup, Anda harus menghilang, menyusup ke tempat-tempat yang tak terjangkau oleh kaki-kaki raksasa itu. Di bawah tanah, di antara akar-akar pohon yang tebal dan celah-celah bebatuan, terdapat tempat perlindungan. Di sanalah Anda bisa menemukan keamanan, kelembaban, dan mangsa yang bersembunyi. Namun, untuk menembus labirin bawah tanah ini, tungkai-tungkai Anda menjadi penghalang yang canggung. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tungkai yang sedikit lebih kecil, yang tubuhnya sedikit lebih panjang, memiliki keunggulan. Mereka bisa menyelinap lebih dalam, bergerak lebih efisien di lorong-lorong sempit, menghindari langkah-langkah gemuruh di atas. Generasi demi generasi, Anda melihat perubahan yang radikal. Tungkai-tungkai Anda memendek, menjadi sisa-sisa yang hampir tidak berfungsi, lalu akhirnya menghilang sepenuhnya. Tubuh Anda memanjang secara dramatis, ruas tulang belakang bertambah hingga ratusan, masing-masing dirancang untuk fleksibilitas maksimal. Ini adalah sebuah evolusi yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk tidak terlihat, untuk bergerak dalam keheningan yang tak terdeteksi. Anda tidak lagi berjalan, Anda meluncur, meliuk, menembus rintangan seolah-olah Anda adalah cairan. Kekuatan Anda tidak lagi terletak pada kaki, melainkan pada kelenturan seluruh tubuh Anda. Di tengah zaman yang keras ini, banyak garis keturunan yang gagal. Beberapa mencoba beradaptasi, namun tungkai mereka tidak menghilang cukup cepat, membuat mereka terjebak di antara dua dunia, tidak lagi efisien di permukaan, namun juga tidak cukup gesit di bawah tanah. Mereka menjadi santapan bagi dinosaurus yang terus-menerus mencari. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang memungkinkan elongasi tubuh yang tak terbatas dan rekayasa ulang tulang belakang yang sempurna.
Pergeseran ke diet yang lebih berfokus pada mangsa yang hidup di bawah tanah atau bersembunyi di celah-celah sempit, seperti telur dinosaurus, serangga, atau mamalia kecil yang baru muncul, semakin mengukuhkan adaptasi ini sebagai kunci kelangsungan hidup. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, setelah zaman dinosaurus berakhir, Anda melihat ular modern. Mereka adalah pewaris dari strategi bertahan hidup yang brilian ini. Di dunia yang pernah didominasi oleh raksasa, leluhur mereka menemukan keunggulan dalam menjadi kecil, tersembunyi, dan tanpa tungkai. Gerakan meliuk mereka yang efisien memungkinkan mereka menjelajahi setiap ceruk yang dulunya aman dari dinosaurus. Rahang mereka yang sangat fleksibel memungkinkan menelan mangsa yang besar, dan pada banyak spesies, racun telah menjadi senjata pamungkas. Semuanya dibangun di atas fondasi tubuh yang sempurna untuk hidup di sela-sela para raksasa, dan akhirnya, untuk bertahan hidup dari kepunahan mereka. Ular adalah bukti bahwa terkadang, yang paling kecil dan paling tersembunyilah yang mampu mengatasi dan menguasai era setelah para raksasa. Anda merasakan dinginnya tanah di perut Anda, kelembaban yang menyelimuti, dan aroma samar dari kehidupan yang bersembunyi. Di atas, dunia mungkin dipenuhi langkah kaki predator raksasa atau deru persaingan sengit, namun di sini, di bawah semak belukar atau di dalam liang, Anda telah menemukan tempat Anda. Ini adalah kisah tentang keberhasilan merayap, tentang bagaimana sebuah makhluk dapat mengukir ceruknya sendiri di dunia yang penuh bahaya. Anda adalah seekor kadal kecil, nenek moyang purba, yang berjuang untuk bertahan hidup. Di permukaan, Anda adalah mangsa, rentan terhadap setiap predator yang lebih besar dan lebih cepat. Tungkai-tungkai Anda, yang dulunya adalah keunggulan, kini terasa seperti hukuman. Mereka membuat Anda terlihat lambat dan tidak mampu menyelinap ke tempat yang aman. Anda merasakan tekanan yang luar biasa. Untuk menemukan tempat di rantai makanan, Anda harus menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dapat bersaing dengan predator lain di arena terbuka. Seleksi alam mulai memahat ulang diri Anda, bukan untuk kecepatan, melainkan untuk keheningan dan akses. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tungkai yang sedikit lebih kecil, yang tubuhnya sedikit lebih panjang, menemukan ceruk baru. Mereka bisa menyusup ke celah-celah sempit, bersembunyi di bawah bebatuan, atau menjelajahi sarang hewan pengerat kecil. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan tersembunyi. Sebuah strategi untuk menghindari konfrontasi langsung. Anda melihat bagaimana tungkai-tungkai itu, seiring waktu, terus menyusut, sebuah penyesuaian yang diperlukan untuk menguasai dunia baru ini. Generasi demi generasi, Anda merasakan tubuh Anda memanjang secara dramatis, ruas tulang belakang bertambah hingga ratusan, masing-masing dirancang untuk fleksibilitas maksimal. Tungkai-tungkai Anda, yang dulunya esensial, kini menjadi sisa-sisa yang tidak berarti, atau bahkan menghilang sepenuhnya. Gerakan Anda bukan lagi berlari atau melompat, Anda meluncur, meliuk, merayap, gerakan yang sempurna untuk menavigasi labirin bawah tanah atau belantara vegetasi yang lebat. Anda tidak hanya bersembunyi, Anda menguasai ruang-ruang tersembunyi ini, berburu mangsa yang tidak dapat dijangkau oleh predator lain. Dalam perjalanan ini, banyak garis keturunan yang gagal mencapai potensi penuh mereka. Mereka yang mempertahankan sisa-sisa tungkai yang tidak berfungsi, yang tidak sepenuhnya berkomitmen pada gaya hidup tanpa tungkai, terjebak di tengah. Mereka terlalu besar untuk menyelinap dan terlalu lambat untuk melarikan diri, menjadi hantu-hantu yang tidak mampu menemukan tempat mereka. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengunci desain tubuh tanpa tungkai, mengoptimalkan setiap ruas tulang belakang dan mengembangkan sistem sensorik yang luar biasa, lidah bercabang untuk mencicipi aroma, kepekaan terhadap getaran tanah. Pergeseran ke diet yang berfokus pada mangsa yang tersembunyi, atau yang membutuhkan strategi berburu yang hening dan penyusupan, semakin mengukuhkan keberhasilan adaptasi ini. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat ular modern. Mereka adalah bukti hidup dari keberhasilan strategi merayap. Tanpa tungkai, mereka telah menguasai hampir setiap habitat di bumi, dari gurun gersang hingga puncak pohon, dari rawa-rawa hingga dasar laut. Gerakan meliuk mereka yang efisien, digabungkan dengan indera yang diperkuat dan rahang yang sangat fleksibel, memungkinkan mereka untuk mendominasi ceruk ekologi yang unik.
Pada banyak spesies, racun menjadi senjata pamungkas, memungkinkan mereka untuk melumpuhkan mangsa secara cepat dan efektif di ruang-ruang sempit. Ular telah menemukan tempat mereka di dunia yang penuh predator, bukan dengan kekuatan kasar atau kecepatan, melainkan dengan keheningan, kelenturan, dan kemampuan untuk menjelajahi dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa. Anda merasakan desiran ombak yang membasahi kaki Anda, aroma garam yang tajam di udara, dan sentuhan pasir basah yang meliuk di antara jari-jari. Ini adalah garis pantai purba, tempat pertemuan antara daratan dan lautan, sebuah batas yang dinamis di mana kehidupan harus memilih, bertahan di darat yang keras atau menyingkap peluang baru di dalam air. Disinilah, bisikan-bisikan laut mungkin memulai transformasi yang paling radikal. Anda adalah seekor kadal kecil, leluhur purba yang lincah, berburu di tepi laguna yang dangkal atau di antara bebatuan pantai yang ditutupi ganggang. Makanan berlimpah di air, ikan-ikan kecil yang berenang gesit, krustasea yang bersembunyi di celah-celah karang, telur-telur laut yang tersimpan di bawah pasir. Namun, setiap kali Anda memberanikan diri ke dalam air, keempat tungkai Anda yang dirancang untuk berlari di darat terasa seperti beban. Gerakan Anda menjadi canggung, memperlambat Anda, dan membuang energi berharga saat mencoba mengejar mangsa yang licin atau menyusup ke tempat persembunyian bawah air. Anda merasakan tarikan yang kuat, daya pikat kehidupan laut, tetapi dengan bentuk tubuh yang salah. Untuk benar-benar menguasai ceruk yang kaya ini, menyelam ke celah-celah karang yang sempit, menggali ke dalam lumpur atau pasir di dasar laut dangkal untuk mencari makanan yang tersembunyi, atau menghindari predator laut yang lebih besar, tungkai-tungkai itu menjadi penghambat. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tungkai yang sedikit lebih kecil, yang tubuhnya sedikit lebih ramping dan memanjang, memiliki keunggulan yang jelas. Mereka bisa berenang dengan lebih efisien, meluncur dengan lebih sedikit hambatan, dan menyelip ke dalam celah-celah yang kaya mangsa atau tempat berlindung. Generasi demi generasi, Anda melihat perubahan yang dramatis, seolah tubuh Anda dibentuk ulang oleh gelombang. Tungkai-tungkai yang tidak lagi efisien di lingkungan ini mulai memendek, menjadi sisa-sisa yang hampir tidak berfungsi, lalu akhirnya menghilang sepenuhnya. Tubuh Anda memanjang secara tak terkira, ruas tulang belakang bertambah hingga ratusan, masing-masing dirancang untuk fleksibilitas maksimal. Gerakan Anda bukan lagi dayungan, melainkan gelombang meliuk yang kuat dan mulus, mendorong Anda maju melalui air dengan kecepatan dan keanggunan. Otot-otot di sepanjang tubuh Anda berkembang, memberikan kekuatan dorong yang dahsyat untuk berenang atau menggali di dasar laut yang lunak. Banyak garis keturunan yang gagal dalam eksperimen evolusi ini. Mereka yang tidak sepenuhnya melepaskan tungkai, yang tidak mampu mengembangkan tubuh yang cukup efisien untuk berenang atau menyusup di bawah air, tidak bisa bersaing. Tungkai mereka yang tersisa menjadi masalah, membuat mereka lamban dan rentan terhadap predator laut yang lincah. Mereka menjadi mangsa bagi ikan-ikan predator besar atau tidak dapat menemukan makanan di ceruk yang baru, dan perlahan menghilang. Namun, Anda melihat mutasi genetik yang berhasil, yang mengunci desain tubuh tanpa tungkai, memanjangkan tulang belakang, dan memperkuat otot-otot khusus untuk lokomosi air yang efisien. Pergeseran ke diet yang lebih berfokus pada mangsa laut, ikan kecil, cumi-cumi, atau telur yang tersembunyi di dasar, semakin mempercepat transformasi radikal ini. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat ular modern. Beberapa, seperti ular laut, tetap di lingkungan ini, menguasai samudra dengan gerakan meliuk mereka yang ikonik. Namun, bahkan ular darat pun membawa warisan kuno dari lautan ini. Tubuh mereka yang tanpa tungkai, efisien, rahang yang sangat fleksibel untuk menelan mangsa besar, dan bahkan sistem Venom, sebuah alat penakluk mangsa yang cepat, mungkin telah disempurnakan dalam konteks perburuan air, di mana kecepatan melumpuhkan mangsa licin sangatlah penting. Anda merasakan sentuhan tanah yang bervariasi, pasir hangat yang bergeser di bawah perut Anda, dedaunan basah yang licin, bebatuan kasar yang menonjol. Namun, kali ini, Anda bukan lagi seekor kadal bertungkai yang canggung. Anda adalah sebuah siluet panjang yang mulus, tubuh Anda yang tanpa tungkai kini menjadi alat yang sempurna untuk menguasai medan yang beragam ini.
Ini adalah perjalanan kembali ke daratan, namun dengan bentuk yang sama sekali baru, siap untuk mendominasi. Dulu, Anda mungkin telah menghabiskan waktu di perairan dangkal, atau mungkin bersembunyi di bawah tanah, tempat tungkai-tungkai Anda menjadi beban. Tubuh Anda telah memanjang, tungkai-tungkai telah lenyap, dan tulang belakang Anda telah berevolusi menjadi ratusan ruas yang sangat fleksibel. Kini, tekanan baru muncul di daratan. Hutan-hutan baru tumbuh dengan vegetasi yang padat, padang rumput yang luas menawarkan mangsa melimpah, dan pegunungan berbatu menyediakan celah-celah tersembunyi. Untuk memanfaatkan peluang-peluang ini, untuk mengejar mamalia kecil di liang-liang mereka, menyusup ke sarang burung di pepohonan, atau bersembunyi dari predator yang lebih besar di antara semak-semak, Anda membutuhkan gerakan yang efisien dan serbaguna di lingkungan darat. Anda menyaksikan bagaimana bentuk tubuh tanpa tungkai Anda, yang telah disempurnakan di tempat tersembunyi, kini menjadi kunci keberhasilan yang luar biasa di daratan. Gerakan meliuk lateral yang sederhana, yang memungkinkan Anda berenang di air atau menyusup di bawah tanah, kini berevolusi menjadi berbagai gaya lokomosi darat. Anda melihat diri Anda meluncur di atas pasir, menyusup di antara bebatuan dengan gerakan harmonika, bahkan memanjat dahan pohon dengan membelitkan tubuh Anda di sekitar batangnya, merasakan setiap lekukan. Setiap ruas tulang belakang dan otot yang terhubungnya, bekerja bersama dalam sebuah orkestra yang presisi, memungkinkan Anda untuk beradaptasi dengan setiap permukaan. Generasi demi generasi, Anda melihat bagaimana adaptasi ini semakin mengukuh. Individu-individu dengan kendali otot yang lebih baik, dengan kemampuan untuk mengkoordinasikan ratusan ruas tulang belakang mereka dalam berbagai pola gerakan, memiliki keunggulan yang jelas. Mereka bisa berburu dengan lebih efektif, melarikan diri dari bahaya dengan lebih cekatan, dan menjelajahi ceruk yang lebih luas. Tungkai-tungkai yang dulunya adalah sisa-sisa, kini benar-benar tidak ada lagi, tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh Anda, menunjukkan komitmen evolusi yang total terhadap bentuk baru ini. Banyak garis keturunan yang gagal dalam kembali ke daratan ini. Mereka yang mungkin masih menyimpan sisa-sisa tungkai, atau yang tulang belakangnya tidak cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan berbagai medan darat, tidak dapat bersaing. Mereka terlalu terbatas dalam gerakan mereka, tidak mampu menguasai berbagai habitat yang ditawarkan daratan, dan akhirnya punah. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengoptimalkan sistem saraf untuk mengontrol gerakan meliuk yang kompleks, memperkuat otot-otot di sepanjang tubuh, dan meningkatkan kepekaan kulit terhadap permukaan. Pergeseran ke diet yang lebih berfokus pada mangsa darat yang cepat dan tersembunyi, seperti tikus, burung, dan reptil lainnya, semakin mengukuhkan dominasi adaptasi ini. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat ular modern. Mereka adalah lambang dominasi adaptasi terestrial. Tubuh tanpa tungkai mereka yang efisien memungkinkan mereka untuk menguasai hampir setiap habitat di darat, dari gurun terpanas hingga hutan hujan terbasah, dari puncak pohon tertinggi hingga liang terdalam. Gerakan meliuk mereka yang presisi adalah keajaiban biomekanik. Rahang mereka yang sangat fleksibel, memungkinkan menelan mangsa yang jauh lebih besar dari kepala mereka, dan pada banyak spesies, racun adalah senjata pamungkas untuk menangkap mangsa darat yang licin. Anda merasakan udara bergetar di sekitar Anda, bukan oleh suara, melainkan oleh partikel-partikel tak terlihat, sebuah simfoni kimia yang berbisik. Dulu, mata Anda adalah pemandu utama di dunia visual yang terang. Sekarang, Anda harus membuka diri ke alam semesta yang baru, sebuah dunia yang dipetakan oleh aroma, dipahami melalui lidah, yang berbicara dalam bahasa molekul. Anda adalah seekor kadal kecil, nenek moyang purba, yang berburu dengan mengandalkan penglihatan tajam dan penciuman dasar untuk menemukan serangga di permukaan. Lidah Anda, seperti kebanyakan hewan, berfungsi untuk merasakan makanan di mulut dan mungkin sedikit membantu mengidentifikasi bau di dekatnya. Namun, dunia Anda berubah. Anda didorong ke habitat yang lebih gelap, lebih padat, di bawah tanah, di antara akar-akar pohon, atau di celah-celah bebatuan. Di sini, penglihatan menjadi kurang berguna. Mangsa Anda, mulai dari serangga hingga hewan pengerat, bersembunyi dengan lebih baik, dan bau saja tidak cukup untuk melacak mereka dengan presisi. Anda merasakan tekanan yang mendesak,
untuk bertahan hidup sebagai predator, Anda harus mengembangkan indera baru, sebuah mata kimiawi yang mampu melihat di kegelapan. Seleksi alam mulai membentuk kembali indera penciuman Anda secara radikal. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu yang lidahnya sedikit lebih panjang, yang mampu mengumpulkan partikel bau dari udara dengan lebih efisien, memiliki keunggulan. Perlahan, lidah Anda mulai berubah bentuk. Ini tidak lagi hanya alat untuk makanan, ia menjadi sebuah probe, sebuah antena yang dirancang untuk menjelajahi lingkungan. Kemudian, sebuah mutasi genetik yang revolusioner muncul, lidah bercabang. Anda melihat bagaimana individu dengan lidah bercabang memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi sumber bau. Satu ujung lidah merasakan molekul di kiri, ujung lain di kanan, memberikan informasi arah yang presisi. Ini seperti memiliki stereo untuk bau, memungkinkan Anda menentukan lokasi mangsa yang tak terlihat hanya dari jejak kimianya. Generasi demi generasi, Anda merasakan lidah Anda menjadi semakin terspesialisasi. Ia tumbuh lebih panjang, lebih ramping, mampu bergerak dengan kecepatan kilat, menjulur keluar dan masuk dengan ritme konstan. Namun, ini bukan hanya tentang lidah itu sendiri. Di langit-langit mulut Anda, sebuah organ baru berevolusi, organ Jacobson, sebuah laboratorium kimia mikroskopis yang dirancang khusus untuk menganalisis molekul-molekul yang dikumpulkan oleh lidah bercabang. Anda merasakan bagaimana setiap kali lidah Anda menjulur, ia mengumpulkan sampel, udara dan tanah, lalu dengan cepat membawanya ke organ Jacobson. Di sanalah, informasi kompleks tentang jenis mangsa, jejak predator, bahkan tanda-tanda keberadaan pasangan, diterjemahkan menjadi pemahaman yang jelas di otak Anda. Banyak garis keturunan yang gagal dalam evolusi ini. Mereka yang lidahnya tidak cukup efisien, atau yang organ Jacobson-nya tidak cukup berkembang, tidak dapat bersaing. Mereka terlalu lambat dalam mendeteksi mangsa yang tersembunyi, terlalu mudah menjadi mangsa, dan akhirnya menghilang. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengunci sistem sensorik yang luar biasa ini, mengoptimalkan setiap aspeknya. Pergeseran ke diet yang lebih berfokus pada mangsa yang tidak terlihat, atau yang membutuhkan pelacakan hening di lingkungan yang kompleks, semakin mengukuhkan adaptasi ini sebagai kunci kelangsungan hidup. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat ular modern. Mereka adalah master dari alam semesta kimiawi. Lidah bercabang mereka yang terus-menerus menjulur keluar, mencicipi lingkungan, adalah salah satu ciri paling ikonik dan efektif dari predator ini. Tanpa tungkai untuk bergerak cepat, lidah ini menjadi indera utama mereka untuk menavigasi, berburu, dan berinteraksi dengan dunia. Anda merasakan getaran samar di bawah rahang Anda, sebuah resonansi halus yang naik dari tanah, menjalar melalui tulang-tulang Anda, dan berbisik langsung ke otak Anda. Di dunia yang gelap dan penuh rintangan ini, telinga yang bergantung pada suara udara mungkin tidak lagi efisien. Kini, Anda memiliki cara yang sama sekali baru untuk mendengar, sebuah indera yang dibangun dari fondasi bumi itu sendiri. Dulu, Anda adalah seekor kadal kecil, nenek moyang purba, yang mengandalkan pendengaran udara dan penglihatan untuk mendeteksi bahaya dan menemukan mangsa. Namun, Anda terdorong ke habitat di mana cahaya jarang, dan suara udara mudah teredam, liang-liang bawah tanah, celah-celah sempit di bebatuan, dan hutan lebat yang dipenuhi akar. Di sini, langkah kaki predator besar atau gerakan mangsa kecil seringkali tidak terdengar di udara. Anda merasakan tekanan yang mendesak. Untuk bertahan hidup sebagai predator dan penyintas, Anda harus mengembangkan sistem peringatan dini yang baru, sebuah cara untuk merasakan dunia di bawah Anda. Seleksi alam mulai memahat ulang seluruh tubuh Anda. Anda menyaksikan bagaimana individu-individu dengan tungkai yang lebih kecil, yang tubuhnya memanjang dan mampu melakukan kontak lebih erat dengan tanah, memiliki keunggulan. Perlahan, tungkai-tungkai itu menghilang, dan tubuh Anda menjadi silinder otot yang luwes, yang menempel erat pada permukaan. Ini bukan hanya tentang gerakan, ini tentang sentuhan yang konstan, sebuah koneksi tak terputus dengan bumi. Setiap sisik di perut Anda, setiap lekukan tubuh yang menyentuh tanah, menjadi reseptor getaran. Generasi demi generasi, Anda merasakan bagaimana seluruh kerangka Anda berevolusi menjadi sebuah antena seismik yang sangat canggih.
Tulang belakang Anda, yang kini memiliki ratusan ruas yang sangat fleksibel, tidak hanya memungkinkan gerakan meliuk, ia juga menjadi konduktor getaran yang luar biasa. Namun, perubahan paling radikal terjadi di kepala Anda. Tulang rahang bawah Anda, yang tadinya kokoh, kini menjadi lebih longgar, memungkinkan satu sisi untuk mengambil getaran dari tanah secara independen. Getaran ini, yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia, ditransmisikan langsung dari rahang ke tulang kuadrat, dan kemudian langsung ke telinga bagian dalam Anda. Ini adalah sistem pendengaran tulang, sebuah indera yang melewati udara, merasakan dunia melalui sentuhan langsung dengan fondasi bumi. Dalam perjalanan ini, banyak garis keturunan yang gagal. Mereka yang tidak mengembangkan kepekaan getaran yang cukup, atau yang tulang-tulang kepala mereka terlalu kaku untuk mentransmisikan getaran secara efisien, tidak dapat bersaing. Mereka terlalu lambat untuk mendeteksi mangsa yang bergerak di bawah tanah atau predator yang mendekat dari jarak jauh, dan akhirnya punah. Namun, Anda menyaksikan mutasi genetik yang berhasil, yang mengoptimalkan struktur tulang rahang dan telinga bagian dalam, serta meningkatkan jalur saraf untuk memproses informasi getaran ini dengan kecepatan dan presisi yang luar biasa. Pergeseran ke diet yang lebih berfokus pada mangsa bawah tanah, atau yang membutuhkan deteksi hening dari jarak jauh, semakin mengukuhkan adaptasi ini. Akhirnya, jutaan tahun kemudian, Anda melihat ular modern. Mereka adalah master dari pendengaran, seismik, bukti hidup bahwa tubuh dapat diciptakan ulang untuk merasakan dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Tanpa telinga luar dan dengan penglihatan yang seringkali sekunder di habitat gelap, mereka mengandalkan kemampuan luar biasa mereka untuk merasakan getaran melalui tulang. Raungan langkah kaki di permukaan, gerakan mangsa yang terkecil di dalam liang, semuanya menjadi sinyal yang jelas dan dapat diinterpretasikan. Lidah bercabang mereka untuk indera kimia, dipadukan dengan pendengaran tulang ini, menciptakan gambaran sensorik yang kaya dan tak tertandingi.